Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bio Smart Channel bersama Ibu Eka. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pernahkah anak-anak Ibu ketika makan nasi atau karbohidrat lainnya terjadi perubahan rasa di mulut dari tawar menjadi manis? Kenapa ya kok bisa begitu? Mau tahu? Yuk belajar biologi. Let's have fun with biology. Perubahan rasa tersebut terjadi karena adanya reaksi enzimatis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang enzim. Apa saja yang akan kita bahas? Mulai dari pengertian, klasifikasi, komponen, sifat-sifat, cara kerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Enzim merupakan biokatalisator, mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. Dari gambar kita bisa lihat, grafik merah itu tidak menggunakan enzim sehingga energi aktivasinya menjadi tinggi. Struktur enzim. Enzim merupakan protein tunggal atau gabungan dari protein dan senyawa non-protein yang hanya dapat dihasilkan makhluk hidup. Anak-anak Ibu bisa lihat, ada apoenzim, ada bagian sisi alosterik, sisi aktif. Kemudian, apa sih apoenzim itu? Apoenzim merupakan bagian enzim yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site. Ada sisi aktif dan ada sisi alosterik. Sisi aktif ini akan berikatan dengan substrat. Sisi alosterik ini yang akan berikatan dengan kofaktor. Sisi alosterik nantinya dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Ini akan dijelaskan di cara kerja enzim. Kemudian ada bagian yang namanya kofaktor atau aktif faktor enzim, yaitu bagian enzim berupa senyawa non-protein. Macam-macam kofaktor enzim ada koenzim, yaitu kofaktor berupa senyawa organik, contohnya vitamin. Kemudian ada gugus prostetik, kofaktor berupa senyawa anorganik, bisa berupa besi pada hemoglobin atau magnesium pada klorofil. Enzim yang telah berikatan dengan kofaktor disebut holoenzim. Kemudian ada bagian sisi aktif. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Sedangkan sisi alosterik ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selanjutnya sifat-sifat enzim. Pertama, berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat terjadinya suatu reaksi. Yang kedua, merupakan protein. Ketiga, dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak berubah secara permanen atau habis setelah bereaksi, sehingga enzim yang sama dapat digunakan berulang-ulang. Keempat, bekerja secara spesifik. Setiap jenis enzim hanya bekerja pada zat tertentu saja. Kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. Keenam, dapat bekerja bolak-balik. Enzim yang sama dapat digunakan untuk reaksi kebalikannya. Suatu enzim dapat mengubah substrat A menjadi molekul B dan C. Enzim yang sama juga dapat membentuk substrat A dari molekul B dan C. Kemudian yang ketujuh, rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Kemudian cara kerja enzim. Ada dua teori tentang cara kerja enzim. Pertama, teori gembok dan kunci, di mana sisi aktif enzim sama persis dengan sisinya substrat sehingga bisa ditempati oleh substrat secara pas. Dianalogikan sebagai gembok dan kunci. Yang kedua, teori ketepatan induksi, di mana sisi aktif enzim ini menyesuaikan bentuknya dengan substrat sehingga bisa ditempati oleh substrat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, konsentrasi zat-zat yang berhubungan dengan enzim. Ada konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan konsentrasi inhibitor. Konsentrasi enzim yang lebih besar dari substrat akan mempercepat laju reaksi. Sementara konsentrasi substrat yang lebih besar dari enzim akan menimbulkan konsentrasi substrat jenuh atau laju reaksi maksimum. Konsentrasi inhibitor yang besar akan memperlambat atau menghambat pembentukan produk. Faktor yang kedua adalah suhu.
Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik substrat dan enzim meningkat, sehingga mempermudah keduanya saling berikatan. Suhu optimum enzim berkisar sekitar 40 derajat Celcius. Di atas itu, enzim akan mengalami denaturasi. Ketiga, pH. pH optimum enzim berbeda-beda. Contoh, amilase bekerja pada pH netral agak basa. Enzim pepsinogen bekerja pada pH sangat asam. Kemudian penamaan enzim. Ada dua cara. Yang pertama, diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase. Contoh, selulase, enzim yang dapat menguraikan selulosa. Lipase, menguraikan lipid atau lemak. Kemudian berdasarkan tipe reaksinya ditambahkan dengan akhiran ase. Contoh, reduktase untuk reaksi reduksi, oksidase untuk reaksi oksidasi, dekarboksilase untuk reaksi pelepasan karbon dioksida. Kemudian peranan enzim. Pertama, sebagai reduksi, yaitu reaksi penambahan hidrogen, elektron atau pelepasan oksigen. Kemudian dehidrasi, yaitu reaksi pelepasan molekul uap air. Selanjutnya, deaminasi, reaksi pelepasan gugus amin. Baik anak-anak ibu, sekarang kita coba membahas contoh soal. Soal yang pertama, bagian dari enzim yang merupakan komponen non-protein berupa molekul anorganik disebut. Dari soal jelas ini menanyakan tentang kofaktor. Kofaktor ada dua, koenzim dan gugus prostetik. Untuk molekul anorganik ini gugus prostetik, maka jawaban yang benar adalah gugus prostetik. Untuk soal kedua, pernyataan yang paling tepat mengenai grafik di atas adalah, kita cermati dulu dari gambar grafik bahwa ada titik puncak optimum yaitu 40 derajat Celcius. Ini jelas menjelaskan bahwa suhu optimal untuk kerja enzim adalah 30 sampai 40 derajat Celcius. Soal ketiga adalah enzim petialin berada dalam mulut dapat bekerja dengan baik mengubah amilum menjadi maltosa. Tetapi setelah masuk ke dalam lambung, enzim ini tidak dapat lagi bekerja karena pengaruh perbedaan. Jelas jawabannya adalah pH. Kenapa? Karena enzim petialin bekerja dalam keadaan pH basa cenderung netral, sedangkan di lambung pH-nya sangat asam. Kemudian yang keempat adalah perhatikan gambar di atas. Berdasarkan jenis produk yang terurai dapat diketahui pasangan jenis enzim dan substrat adalah produk yang dihasilkan adalah glukosa dan galaktosa. Maka jawaban yang benar adalah enzim amilase dengan substrat amilum. Demikian pelajaran kita untuk saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya dengan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.